Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada segenap anggota jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah di rumah. Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera, selamat bersekutu dengan Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon. Saya akan membacakan warta dan pokok-pokok warta. Adapun warta yang pertama yaitu bidang peribadahan dan pembinaan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pelayan Firman Pendeta Tidorus Calvin SSI dari GKP Tanah Tinggi, dan juga pada organis, pemusik, pemandu pujian, of live streaming, dan persembahan. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kebaktian rumah tangga Rabu 28 Juli 2021 pukul 19 WIB. Kebaktian rumah tangga akan dilayani oleh Ibu Penatua Salmah Tibin dan didampingi oleh liturgos Bapak Penatua Freddy Toisuta. Adapun untuk link Zoom akan diinformasikan melalui grup WA wilayah masing-masing. Untuk tema dan bahan diskusinya adalah berakar dan beralas dalam kasih. Bacaan Alkitab dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Pembinaan. Bagi para peserta kelas katekisasi reguler untuk proses belajar mengajar akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 WIB melalui link Zoom yang akan disampaikan melalui WA Group kelas katekisasi reguler. Adapun pengajar katekisasi hari ini Minggu 25 Juli 2021 akan dipimpin oleh Bapak Penatua Laudia Sakti Bayin SSI. Pembinaan guru sekolah minggu GKP Klasis Wilayah Bekasi Daring. Komisi Pelayanan Anak GKP Klasis Wilayah Bekasi akan mengadakan pembinaan guru-guru dan pendamping sekolah minggu secara daring pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 9 sampai 12 WIB. Bagi guru sekolah minggu dan pendamping yang akan mengikutinya, untuk link Zoom-nya dapat dilihat pada warta. Kegiatan Satgas COVID-19 periode 18 Juli sampai 24 Juli 2021. Majelis Jemaat Satgas COVID mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta RP Borong sejumlah Rp100.000. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudari yang belum melakukan vaksinasi untuk melaksanakan vaksinasi baik yang dilakukan tingkat kelurahan, puskesmas maupun lembaga negara atau lembaga sosial lainnya. 15. Warta Komisi Liturgi Musik Gereja. Majelis Jemaat dan Komisi Liturgi Musik Gereja mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki talenta dalam bidang musik, khususnya memainkan organ atau keyboard, untuk dapat bergabung bersama-sama melayani dalam bidang musik, pengiring pujian di gereja maupun online. Untuk yang ingin bergabung, dapat menghubungi Majelis Koordinator KLMG Ibu Sentia Tampemawa, mobile phone 0812 8645 6162 atau Ibu Tati Karel, mobile phone 0812 9374 8254. Demikian warta yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Kami undang Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari NKB 6 ayat 1 dan 4.
Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam votum dan salam. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian minggu ini yang diambil dari Efesus 3 ayat yang ke-20 yang berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikianlah nas pembimbing kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita akan mendengarkan hukum Allah yang diambil dari Galatia 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan menyambut dari NKB 5. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajumu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan, karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan Tuhan dan akan mendatangkan kelegaan, sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau
berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Dari kunjungan malam kelam, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam tamu tetap. Yesus ku datanglah. Dari sengsara sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosa kurai. Yesus ku datanglah. Dari gelisahku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan getah. Yesus ku datanglah. Dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam kasih-Mu, dan sukacitaku milikku. Yesus ku datanglah. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam anugerah pengampunan yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 hingga ayat yang kelima, yang berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin." Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai
penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku, karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukmu, benar-benar besarlah untukmu, benar-benar besarlah untukmu. Ketika Yesus mulai tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meskipun tuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di surga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan kita pada hari ini. Kita persiapkan Alkitab kita dari Yohanes 6 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-21. Yohanes 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mau menuntun kami, mau membuat kami dapat mengerti dan juga dapat menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk semua orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap. Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita, orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Semoga berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan yang penuh sukacita ya. Kita berjumpa di ibadah minggu kali ini. Tema kita pada hari ini adalah berilah mereka makan. Nah, dalam sebuah seminar dulu ya, sang pembawa materi pernah bertanya kepada para hadirin yang datang pada saat itu. Dia bertanya seperti ini, apa yang membedakan orang yang miskin dan orang yang kaya? Lalu
mereka, para peserta yang hadir mulai berdiam diri. Lalu si pemimpin seminar tersebut mengatakan, ada dua hal yang membedakan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya selalu berpikir apa yang bisa saya syukuri hari ini. Namun orang miskin selalu berpikir, kenapa saya begini hari ini? Orang yang kaya selalu berpikir, oh saya bisa mensyukuri hal kecil yang diberikan. Namun orang yang miskin selalu berkata, hari ini saya bisa mengeluh tentang apa? Nah, yang kedua adalah orang yang kaya akan berpikir, siapa yang akan saya makan hari ini? Dan sedangkan orang miskin berpikir, apa yang akan saya makan? Orang kaya akan berpikir siapa yang akan saya makan, yang artinya hari ini apa yang akan saya kerjakan? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya perbuat? Tapi orang yang miskin mempunyai mindset, pola pikir, oh hari ini saya makan apa ya? Akan berpikir seperti itu sehingga mereka menggambarkan sebuah pola pikir dan biasanya akan berpengaruh kepada kebutuhan dasar manusia yang nantinya akan membuat mereka, oh saya akan berbuat ini, saya akan berbuat itu. Dan ketika kita berbicara juga mengenai kebutuhan dasar manusia, ya salah satunya kalau sekarang ini adalah makanan tentunya, setiap orang pasti akan rela melakukan apa saja. Akan rela berbuat apapun untuk bisa dan untuk mampu. Kalau bisa saya dan keluarga saya bisa makan. Pasti Bapak Ibu juga di tengah pandemi ini kan apapun pasti akan rela dilakukan agar keluarganya, agar kita bisa bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bacaan kali ini sebenarnya ada dua bacaan yang menurut saya bisa nyambung, memiliki makna yang berkesinambungan. Karena pada pasal sebelumnya, kalau kita lihat dari pasal 5 ya, banyak orang yang mengikuti dia dan dibuat kagum dengan kesaksiannya, juga perbuatan serta mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Hal ini membuat banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong mengikuti Yesus, sehingga mereka penasaran, apa sih sebenarnya yang dilakukan Yesus? Kenapa dia bisa sepopuler itu? Mengapa dia bisa seterkenal itu? Dan Yesus diceritakan akhirnya dia berpindah ke danau Tiberias, lalu naik ke gunung dan mengajar. Dan hal yang menarik bagi saya adalah karena ketika Yesus yang sudah mulai populer, banyak orang yang mengikuti dia. Dan saking banyaknya orang yang mengikuti dia, ketika saya membayangkan ya, ketika itu setengah hari, lalu banyak orang ngikut, lalu biasa kan tengah hari ya makan kan kebutuhannya. Lalu Filipus ditanya oleh Yesus, kira-kira nih kita mau apakan mereka? Yesus bertanya kepada Filipus bukan sekedar untuk mencobai dalam arti menggoda atau apapun, tapi Yesus mau menguatkan atau mau melihat seberapa besarkah iman yang dimilikinya. Karena ketika seseorang berbicara mengenai kebutuhan dasar, mengenai makanan, ya kalau saya dulu kan ada sandang, pangan, dan papan. Berbicara mengenai makanan atau sandangnya, pangan dan papannya, ya pasti orang akan berpikir, ya udah kalau bisa saya hari ini, saya harus bisa dapat dan segala macam ya. Yesus bertanya kepada Filipus untuk melihat seberapa dalam imannya. Yesus bertanya kepada mereka dan akhirnya menyuruh orang-orang yang mengikuti Yesus untuk duduk. Karena Yesus tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Yesus paham betul bahwa setiap orang yang mengikuti dia mempunyai kebutuhan dasar, yaitu makanan. Hal ini tentunya membuat pusing para murid karena melihat saya membayangkan untuk ketemu 100 orang atau 200 orang pun ngaturnya tuh udah ribet. Apalagi dengan 5.000 orang laki-laki. Ya kita gak akan, pasti Bapak Ibu udah paham lah ya. 5.000 laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan yang mengikutnya. Lalu datanglah seorang anak kecil yang akhirnya memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya mereka semua bisa dipenuhi kebutuhannya. Dan bahkan tersisa 12 bakul makanan lebih. Nah, lalu cerita selanjutnya tuh berlanjut ketika Yesus berjalan di atas air.
Mungkin kalau Bapak Ibu baca di Injil Sinoptik akan lebih jelas apa yang terjadi. Namun dalam konteks Yohanes kali ini, di tengah danau yang bergelombang, di tengah kapal yang terombang-ambing, Yesus menenangkan badai, lalu mereka menguatkan iman mereka, iman orang-orang yang ada di perahu, karena mereka merasa, oh saya akan tenggelam, kami akan jatuh, kami akan mati. Dan di sini ketika orang sudah mendapatkan keinginan untuk kebutuhan dasarnya, yaitu makanan, biasanya orang akan mencari sebuah keamanan. Sebuah keamanan dalam arti saya bisa hidup nyaman, hidup tentram ketika saya sudah bisa menikmati makanan. Nah, kenapa saya katakan cerita sebelumnya ini, dua cerita ini sebenarnya berhubungan dengan dua kebutuhan dasar manusia? Karena dari dua cerita ini Yesus mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam keadaan sesulit apapun, Yesus tuh mau berkata, ketika kamu butuh makanan, berpeganglah kepadaku. Ketika kamu membutuhkan rasa aman, berpeganglah kepadaku. Baik para murid yang kebingungan karena harus memberi makan 5.000 orang, maupun orang-orang yang takut karena badai, Yesus hadir dan menenangkan mereka, memberikan mereka kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Yesus hadir di situ. Yesus memberikan dua kebutuhan, yaitu rasa makanan mereka dan rasa aman mereka. Semua orang pada zaman sekarang tentunya, apalagi ketika masa pandemi, dan kalau nggak salah beberapa hari lalu ketika saya tag khotbah ini, pemerintah baru saja memperpanjang sampai tanggal 25. Nah, mungkin kita bisa berdoa semoga PPKM ini nggak berlanjut, jadi kita bisa kembali survive, kembali bekerja, kembali melakukan apapun aktivitas kita. Karena pada zaman sekarang, apalagi ketika masa pandemi ini ya Bapak Ibu ya, segala sesuatunya pasti akan sulit. Kita akan berpikir bagaimana cara saya bisa bertahan hidup. Mungkin ada yang berpikir, ya hari ini saya makan aja udah bersyukur Pak Pendeta. Tapi disinilah peran gereja harus terlihat. GKP Jatiranggon harus bisa hadir untuk memberikan dukungan, memberikan support kepada jemaat. Gereja harus bisa menjadi salah satu pendukung, supporter ataupun motivator ketika jemaat yang berada dalam masa sulit. Motivator dalam artian gereja sebagai penggerak, gereja sebagai pendukung. Mungkin ada beberapa dari kita yang memang tidak membutuhkan dana atau makanan, tapi membutuhkan dukungan moral. Ataupun gereja kalau misalnya memang ada programnya, melalui program diakonia membantu mereka yang memang membutuhkan bantuan berupa misalnya makanan atau apapun untuk meringankan beban mereka. Gereja harus bisa hadir di situ. Gereja tidak hanya melulu mengenai firman, tapi juga ada bantuan yang diberikan. Namun di sini yang penting Bapak Ibu, bukan berarti warga jemaat ketika dibantu oleh gereja memiliki pola pikir, oh ya udah saya nyantai aja, gereja akan menolong saya. Gereja akan membantu saya ketika saya susah, saya bilang ke gereja, nanti ada bantuan diakonia. Enggak seperti itu pola pikirnya. Karena ketika kita berpikir, oh kita sudah dibantu oleh gereja, kita harus terus berjuang juga. Mengembangkan apa yang sudah diberikan, mengembangkan apa yang sudah dibantu, sehingga menjadi lebih, mendapatkan sesuatu yang bisa kita kelola untuk lebih besar lagi. Dan akhirnya ada tanggung jawab dan timbal balik. Dalam artian pasti gereja gak akan menuntut, gak akan berkata, kamu udah dibantu oleh gereja, mana nih returnnya? Gereja pasti gak akan menuntut seperti itu, yakinlah. Tapi kita sebagai orang yang sudah dibantu, siapapun itu kan, kalau kita udah dibantu pasti ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab untuk mengembalikannya. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk membantu, tapi warga jemaatnya juga punya tanggung jawab juga untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan. Tidak secara harafiah mengembalikan segini baliknya segini, tapi bisa berkontribusi bagi gerejanya. Kalau tema kita kali ini berbicara mengenai berilah mereka makan, gereja memang punya tanggung jawab itu. Gereja punya tanggung jawab untuk membantu setiap warga jemaatnya. Baik misalnya bagi penatua yang lagi kesal sama anggota jemaatnya, dia juga punya
tugas untuk membantu mereka, dan orang tersebut juga mempunyai hak untuk dibantu. Dan tapi jangan lupa, tidak hanya tugas gereja kepada jemaat ataupun jemaat kepada gereja, tapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan, memiliki tanggung jawab untuk bisa membantu mereka yang memang membutuhkan bantuan. Kalau misalnya memang segan atau enggan, Bapak Ibu bisa datang ke gereja, Pak, saya mau memberikan ini untuk ini, dan kira bisa disalurkan. Namun satu hal yang mendasar ketika kita membantu orang untuk memberi mereka makan, memberi bantuan, satu hal yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa kita harus menolong bukan karena kita, oh ini saya mau sombong kepada orang lain, oh saya mau mengatakan saya punya uang lebih, saya punya berkat lebih dari kamu, ataupun untuk menyombongkan diri. Tapi kita harus memiliki mindset, ya memang inilah kelebihan saya yang dipercayakan kepada saya untuk membantu sesama, untuk membantu gereja, untuk membantu orang lain. Karena seperti Yesus yang memang akhirnya dia mau membantu dengan orang-orang yang memang membutuhkan, baik itu membutuhkan makanan ataupun rasa aman. Dan selamat bagi kita untuk membantu sama kita, gunakanlah motivasi yang tepat. Selamat membantu, dan ketika kita membantu, gunakanlah motivasi yang benar dalam diri kita, agar kita bisa membantu dengan benar, tujuan dan niatnya juga benar. Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berikrar, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami boleh diingatkan mengenai tugas dan tanggung jawab kami untuk dapat membantu, untuk dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Ketika kami memang dipercaya oleh Engkau untuk dapat membantu mereka, baik melalui gereja maupun secara pribadi. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak berdoa bagi pelayanan di GKP Jatiranggun. Engkau yang tahu Tuhan segala pergumulan yang dirasakan, segala apapun yang terus didoakan, yang diusahakan untuk kebersamaan di GKP Jatiranggun. Engkau yang senantiasa memberkati semua orang yang terlibat di dalamnya, baik pendeta, majelis jemaat, PPJ, pengurus komisi, maupun tim Satgas. Engkau berkati Tuhan, Engkau jaga setiap kegiatan yang akan dilakukan, setiap pelayanan yang dilakukan,
agar bisa berbuah dengan baik, agar bisa menjadi dorongan bagi kami semua untuk dapat melakukan pelayanan yang terbaik. Terkhusus kami juga berdoa untuk pelayanan Pendeta Debbie dan juga keluarga. Engkau yang sertai dia di dalam masa pandemi ini bersama dengan majelis jemaat, agar Engkau terus berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengelola gerejamu dengan penuh pengharapan, dengan penuh tuntunan kasih-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk jemaat kami, orang tua kami, anak-anak kami, oma opa kami yang sedang berada dalam kondisi sakit ataupun dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yongyani, Ibu Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarci, Oma Rusmiati Anirun, Bapak RB Budiono, Oma Maria Pondak, Opa Lingga Anirun, Ibu Justina Rustini, Ibu Susilawati, Ibu Sami Sairun, Bapak Jeffrey Daukar, Bapak Christian Tibin, Bapak Susanto Harisandi, Bapak Freddy Toisuta, Bapak Rahmat Noron, Bapak Yonatan Wairata, Ibu Iwanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Omah Asmiati Baidan, Ibu Isnarti, Bapak Rajat Bayin, Ibu Cynthia MT, Saudara Ferdi Henderson, Ibu Sriati M. Karel, Adik Ozora Marshall, Bapak Ferdian Immanuel, Bapak Yogi Anirun, Bapak Romi Mohtar, Ibu Ivon, Saudari Silvi Lase, Ibu Minarsi Sabajan, Ibu Utami Darmasari, Anak Amanda C. Sari, Ibu Lia Berliani, Bapak Krismono, Ibu Francisca Agustin, Saudari Jessica Sihite, Saudari Jiani Sihite, serta Bapak Agusman Sihite, dan Bapak Freddy Toisuta dan Bapak Berlin Wijaya yang dirawat inap di Rumah Sakit Mayapada. Kami menyerahkan Tuhan kesembuhan dan keadaan dari orang-orang terkasih kami melalui obat-obatan, perawatan yang dilakukan. Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka semua. Berikan terus pengharapan, sukacita, serta kesembuhan hanya di dalam Engkau, agar mereka dapat kembali merasakan kasih karunia-Mu bersama dengan keluarga yang merawatnya. Dan kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun pada 18 Juli hingga 25 Juli 2021. Ketika Engkau menambahkan umur mereka, Engkau juga yang akan menambahkan hikmat serta kebijaksanaan. Berikan mereka juga Tuhan, dan jawablah setiap doa yang terus mereka doakan. Pengharapan mereka, baik yang mereka yang sedang studi, mereka yang sedang bekerja, ataupun yang sudah berkeluarga, Engkau yang senantiasa menyertai mereka semua. Dan kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat kami yang berada dalam pergumulan. Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Engkau yang senantiasa menuntun langkah kami. Berikan kami kekuatan. Serta kami berdoa Tuhan untuk program jemaat di GKP Jatiranggon. Kami menyerahkan segala sesuatunya, baik dari pendanaan ataupun persiapan dari orang-orang yang terlibat. Kau yang senantiasa bersama dengan kami agar kami dapat menjalankan program dengan baik. Dan terakhir Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Kami menyerahkan segala sesuatunya, baik dari pemerintah maupun kami selaku warga negara bisa bekerja sama untuk bergotong royong menyelesaikan pandemi ini. Dan berkati juga Tuhan para tenaga medis agar senantiasa boleh bersama dengan kami semua. Boleh senantiasa Engkau kuatkan untuk dapat menolong kami yang terpapar COVID-19. Dan Tuhan, inilah seluruh doa kami yang akan kami naikkan, dan akan juga kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tibalah bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan.
Namun sebelum kita melakukan persembahan, dengarlah nats yang akan membimbing kita untuk melakukan persembahan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan diiringi dengan nyanyian dari NKB 133 ayat 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan menari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan di minggu pagi ini Bapa, kami telah melakukan ibadah, meskipun ibadah dilakukan dari rumah kami masing-masing secara virtual. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami jemaat-Mu yang ikut ibadah di minggu pagi hari ini. Bapak yang penuh kasih, kami telah menyisihkan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar berguna, terpakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Bapak yang penuh kasih, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Bapak. Inilah doa persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengutusan kita. Baiklah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membantu sama dengan menggunakan motivasi yang benar, serta yakinkanlah diri kita bahwa apa yang kita lakukan untuk membantu orang adalah gerakan dari Allah, dan apa yang kita miliki kita gunakan untuk menolong sesama kita. Dan kita akan menyambut dari NKB 200. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Jalan berkatmu mencakapkan cahaya
wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jangan berkatmu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jangan berkatmu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, persekutuan hidup damai yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara dari sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan, selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan.